Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah kabarkan, di antara makhluk Allah ada yang disebut iblis. Kita tahu setelah diberitahu oleh Allah, karena iblis termasuk makhluk gaib, tidak terlihat oleh mata zahir kita. Ketika melakukan pekerjaannya, menghalangi dan menyesatkan, disebut syaitan. Karena itu Allah menyatakan bukan iblis saja, manusia pun ada yang melakukan pekerjaan seperti itu, maka disebut juga syaitonun. Seperti Allah menyatakan min syayatinil insi wal jinni. Mereka tidak diberi kewenangan mengganggu fisik. Cerita-cerita yang berkembang tanpa rujukan Quran dan Sunnah itu semuanya takhayul, bohong. Sampai sekarang tidak ada tercatat satu orang manusia yang mati diganggu jin, diganggu iblis, apalagi dibunuh iblis, nggak ada. Cuma cerita saja berkembang banyak. Karena beda alam, mereka hanya diberi kewenangan berbisik, membisikkan, gitu. Kemudian iblis dinyatakan sesat karena menolak perintah Allah sujud kepada Adam. Seperti dalam surat Al-Baqarah diterangkan, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi ini yang memulai takabur itu. Alasannya, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi mereka salah pandangan. Yang disebut luhur
yang disebut terhormat dan lebih mesti dengan ketetapan Allah, bukan menurut hawa nafsu. Pelajaran berharga ini. Kemudian manusia yang bersifat seperti itu disebut syaitaniyah itu, yaitu Allah terangkan Firaun dan seterusnya, dan yang melanjutkan sifat Firaun itu disebut paro'ana. Sampai sekarang banyak yang berperilaku seperti Firaun. Intinya adalah al-kibru, takabur. Takabur hati, takabur omongan, takabur tindakan. Karena itu Allah tetapkan al-kibru itu haram. Karena di manusia tidak ada bahan untuk itu. Cuma hawa nafsu yang mendorong. Dan Allah kabarkan ini agar hamba Allah berhati-hati api pernyataan iblis. Kemudian aku akan datang kepada mereka, kepada hamba-hambamu ya Allah, untuk menghalangi mereka. Duduk asalnya yang dimaksud di sini adalah menghalangi mereka. Seringkali orang yang duduk ngehalangan jalan, ya, sengaja akan duduk dalam arti menghalangi dari jalan Allah yang lurus, begitu. Dari depan, belakang, katuhu dan jadi ini diusahakan sekuat tenaga. Saya kutip tafsir dari kitab Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud dengan pernyataan akan datang dari hadapan mereka? Menurut Ibnu Abbas, usyakikuhum fi akhiratihim. Satu. Jadi iblis akan membisikkan supaya manusia ragu terhadap akhirat, tidak yakin terhadap akhirat. Kalau tidak yakin terhadap akhirat, maka pertimbangannya hanya dunia saja. Kalaupun aturan dan hukum yang dipakai hanya hukum dunia saja, itu pun tergantung siapa yang berkuasa. Kalau hukum dunia begitu. Jadi tergantung siapa yang sedang berkuasa. Usyakikuhum, meragukan mereka, begitu. Panas pe sholat hari pekte surgana, itu kan dari keraguan itu tidak akan salatnya. Panas we ibadah beramal soleh, geningan kumamun bidadarina akhirnya tidak akan beramal soleh. Satu. Karena itu penguatan keyakinan ini harus terus berjalan untuk menjaga upaya-upaya yang meragukan. Makanya dalam Quran sering itu diungkapkan. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh menjadi besar, berbuah. Kemudian dari buah itu bijinya ditanam, tumbuh lagi. Jadi kalau Allah menyatakan rezeki makin banyak, iya. Buah wae satangka teh nepi ka aya ratusna. Tuluy we pelokna teh
dipelakeun jadi ke buahanana ratusan dari satu itu. Kenyataannya di kebon-kebon melak samput teu beak-beak. Melak hiji jadi dirabut ke tangkalna dipotong jadi opat pelakeun jadi deui kabeh dan seterusnya. Tidakkah kamu perhatikan begitu mudahnya Allah menghidupkan kembali yang mati? Begitu. Tidakkah kamu perhatikan betapa kuasanya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Lebih mudah mengadakan dari ada. Kalau adanya di akhirat dari ada sekarang. Tapi adanya sekarang asalnya tidak ada. Lebih aneh sekarang kalau mau. Karena sekarang adanya dari tidak ada. Sedangkan di akhirat nanti adanya dari ada. Begitu. Terus ini berulang. Supaya terus ada penguatan keyakinan itu. Jangan sampai terbisiki sehingga menjadi ragu, ibadah jadi kurang semangat. Tungtung nama asal daek we geus sakitu. Leuheung cenah mun nya aya rek teh mun teh nya aya atuh urang teh aya amang najan goreng tah eta geus teh. Tidak akan berpikir kualitas ibadah, mun ibadah oge iya. Meragukan wa min khalfihim uraghibuhum fi dunyahum. Yang dimaksud dari belakang mereka adalah selalu hati itu lebih terikat dengan yang akan ditinggalkan. Ya, dunia mah ditinggalkan. Sehari itu kan terus kita tinggalkan. Kita itu menuju kuburan. Ya, kita itu tinggalkan ini terus menuju ke kuburan maut orang teh. Tapi karena dunia, aduh ampun, itu seperti tidak akan mati. Contohnya apa seperti tidak akan mati? Tidak mau zakat, itu mah urusan akhirat nanti kan. Tidak mau berinfak, tidak mau melakukan kebaikan dengan dunia itu, dengan harta itu, sehingga terikat. Padahal langkahnya makin dekat ke kubur. Ya, saya sering membuat contoh, mun aya manuk opat dina dahan, tuluy we dibedil, benang hiji, nu nyesa teh hiji ban, dan nu tilu mah hiber. Gak tahu kemana kan? Kalau kita punya 100.000 berinfak 10.000, ya itu kan nu nyesa mah nu 10. Karena yang tersisa ini nggak tahu nanti bermanfaat atau tidak. Nah begitu. Tidak dilarang, silahkan. Sekali lagi, justru Islam mendorong supaya berhasil. Dalilnya wa'atu zakat, tidak akan diperintah zakat kalau tidak didorong untuk maju. Ada zakat tijarah, artinya usahanya harus maju kan? Karena ada zakatnya tijarah. Pertanyaannya harus maju karena ada zakat ziraah, tanaman. Harus maju, harus gini karena ada zakat kuli, perhiasan. Kemudian ada zakat fitrah. Nah, di situ saja perintah zakat artinya dorongan supaya maju. 2. Nabi menyatakan bagi setiap muslim harus berinfak. Bagaimana kalau tidak punya? Kata Nabi, usaha. Nanti kamu bisa berinfak. Andaikan kamu tidak punya, adalah dengan ucapan yang baik. Karena ucapan baik itu adalah sedekah. Atau
kamu menahan diri dari kejahatan, itu sedekah. Artinya di sini ada dorongan. Ada yang datang pada Nabi belum makanan, bawa kain, digadekeun mun urang malah. Ku Nabi dibere kampah. Dan mun lain Nabi mah nu merena jigana geus didagor tah. Itu butuh dahareun. Datang ke Nabi lain diberi dahareun. Tapi tidak setiap orang begitu. Nabi melihat dulu. Memang beliau ini kan tinggi itunya, psikologinya. Di jalan terada makan-makan bentang banting, kampak teh, karena dadahanan, karena gitu negara ring, rayu mau dikumpulkan dijual payu, nah gitu. Akhirnya ia kumpulkan, ia jual laku. Ternyata kampak bisa dikembalikan, kain bisa diambil, usaha boga. Itu ya. Nah inilah gambarannya. Jadi didorong untuk memanfaatkan dunia. Wa anaimanihim, apa yang dimaksud dari sebelah kanan? Asbaha alaihim amro dinihim. Nah ini yang sekarang banyak pebaliut mensamarkan urusan agama, sehingga yang disebut baik itu tidak jelas ukurannya. Bayangkan saja yang bertentangan sekarang justru masing-masing menyatakan baik. Itu kan tidak mungkin. Karena tidak mungkin lagi kalau bertentangan mak mustahil. Dua perkara yang bertentangan benar dua-duanya. Itu kan mustahil. Dua perkara yang bertentangan, bukan berbeda, bertentangan. Yang bertentangan pasti berbeda, tapi tidak setiap yang berbeda bertentangan. Ya, kartos. Baik. Mau dipaksa. Ya kan bapak dengan istri juga berbeda, beda fisiknya, beda kahayang, beda pikiran, tapi belum tentu bertentangan. Ngajapan nyen karedok cek ibu mah halus, cek ibu mah ternyata kesalaki teka pake. Nah da halusna cek pikiran ibu, lain cek pikiran salaki. Halusna cek kahayang ibu, lain halus cek kahayang itu. Dan salakina bijaksana, memakan diantep itu di dahar nu eta mah henteu ngambek. Nah, justru tidak dimakan itu adalah dilalah namanya. Dilalah teh petunjuk yang salaki terasa penuh eta. Ya, si ibu teh ngobrol ka budak isuk mah urang nyeunut kieu deui. Lara urang subuh. Nah, itu kan berbeda tapi belum tentu bertentangan. Cek mamah mah mending oge di sisi antong cek bapana mending di sisi we lemari teh ngarah teh seminahkeun are aya riungan teh pan ibu cenah sok ngaji jeung ibu-ibu nu sejen kudu dipindahkeun. Kumaha cek ibu ngewa Pak can di sisi mah tuh empong nepi ka dapur keun we panghalang da eta mah sekali-kalieun atuh cenah itu nya bapak nu riweuh teh. Cek pamajikannya tuh apa era cenah katingali ngemplong tuh. Mulai perbedaan bertentangan. Nah, tuh. Kemudian masing-masing punya argumen, wajar. Apakah berbeda argumen itu sebagai sebab perpecahan? Bukan. Ini catatan. Beda hujah, beda alasan
Beda argumen bukan sebab perpecahan. Yang menjadi sebab perpecahan adalah hawa nafsu memperkuat argumen masing-masing. Jadi hilang keikhlasan di situ. Tapi kalau ikhlas nggak ada, di zaman Nabi juga biasa. Beda antara seorang sahabat dengan yang lain, tapi mereka masing-masing ikhlas untuk menerima yang benar. Ikhlas menerima yang lebih kuat hujahnya. Ketika Umar bin Khattab sholat, yang menjadi imam Ibnu Mas'ud, logat beda dari yang biasa ia dengar dari Rasulullah. Logatnya dah ke sholat kene teh itu hatena teh cenah geus beda ieu naon ieu yang gitu. Nu kieu mah kudu digusur can dibawa ka Rasul. Selesai sholat langsung dibawa. Jadi tidak bertindak sendiri dengan hawa nafsunya, tapi rujuk kepada Allah dan Rasul, bawa ke Rasul. Iya. Beda cenah logatna tadi maca teh. Rasul bijaksana. Rasul tidak menyatakan benar Ibnu Mas'ud, anjeun salah henteu, tapi Rasul menyatakan Quran diturunkan dengan 7 lugah. Begitu. Dan yang barusan termasuk dari 7 tadi itu. Jadi Rasul tidak menunjuk A dan B yang salah. Itulah kebijakan pemimpin. Umar terus cekuring masalah dan begitu. Jadi orang mau cekuring dari hukum. Inilah ya. Jadi disamarkan dan banyak yang sengaja berada dalam samar itu, karena di balik samar itu ada keuntungan dunia. Disengaja ada asbaha alaihim amro dinihim. Hujah yang diambil dari Quran Sunnah disebut hujah naqliyah. Ini yang benar. Kalau beramal mana dalil Quran dan Sunnah itu disebut hujah naqliyah. Ada yang disebut hujah akliyah, akal ini semata-mata akal saja, tidak merujuk pada Quran dan Sunnah. Nah, yang bahayanya jika Quran Sunnah dijadikan alat untuk hujah akliyah. Mestinya akal itu tunduk pada hujah naqliyah. Bahayanya jika Quran Sunnah dijadikan alat untuk hujah akliyah, diakalan. Kaituna akal-akalan. Iya, memang Nabi tidak mencontohkan. Tapi kan ini baik. Menurut Quran juga yang baik mah dapat nilai gitu. Jadi Quran tapi dijadikan alat untuk hujah akliyah. Nah, ini yang agak merepotkan. Biasanya orang-orang ini orang-orang yang punya ilmu. Karena yang tidak punya ilmu tidak bisa sudah pengboro kudu ngakalan eta gitu. Nah, jadi inilah ya. Kemudian juga kenapa banyak tambahan dalam pelaksanaan agama? Di antaranya lahir dari orang yang berilmu tapi tidak lepas dari keraguan-raguan. Apakah dengan amal ini sampai atau tidak? Apakah padilahnya banyak atau tidak? Jadi akhirnya muncul tambahan-tambahan karena ada keraguan. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kirinya ialah dibisiki kepada mereka cenderung kepada kemaksiatan. Nah, bahayanya nanti kalau ada upaya kemaksiatan justru malah dibungkus oleh syariat cek maranehna.
Contoh, nikah mut'ah itu haram, tapi di situ ada kesenangan. Malah sekarang bisa lebih pendek waktunya, 1 bulan cerai udah nikah lagi, tapi kan tidak merasa berdosa karena nikah mut'ah. Nah ini yang bahaya ketika kemaksiatan karena sesuai dengan hawa nafsu, akhirnya dicari, direkayasa supaya orang tidak menganggap jelek, supaya orang tidak menganggap buruk, dan dirinya pun tidak merasa berdosa. Nah itu contohnya nikah mut'ah gitu aja. Sekarang kan makin pendek waktunya, matak meninggal di si'ah, genah cenah, ya gitu. Tapi kan di situ jelas ya syahwat itu. Aya deui pan mending oge jeung kuring cenah bareng ke masjid cenah maling ngeureuyeuh. Nah gitu kan. Kan itu ya. Diusahakan supaya tertarik dengan kemaksiatan. Kemudian juga keterangan dari Rasulullah ini ya. An Sabrata bin Abi Faqih qala, dari Sabroh bin Abi Faqih ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'ada libni adama biturukihi. Di sini yang diungkapkan lafaz syaiton. Tadi saya sampaikan menurut Quran, syaiton itu bisa iblis, jin, bisa juga manusia. Qa'ada duduk menghalangi jalan Bani Adam. Faqa'ada lahu bitorikil Islam. 1. Ya duduk pada jalan Islam. Faqala bisikannya, atuslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika. Nah gitu, kamu masuk Islam, kamu tinggalkan agama kamu yang biasa, yang sudah berjalan, kamu tinggalkan agama nenek moyang karuhun. Nah itu bisikannya. Sering itu sampai sekarang yang beralasan dari nenek moyang melanjutkan tradisi karuhun. Pertanyaannya, yang memulai nenek moyang teh nu tahun sabaraha tah? Ada sampai sekarang grasok tanyakeun. Ari karuhun teh anu mulaina teh di abad sabaraha? Grasok tanyakeun. Tuluy we sok nuduh agama anyar, ari agama nu heubeul nu mana? Agama nu heubeul nu mana? Grasok papai. Lalu ditanya, manusia pertama siapa? Ya Adam. Nabi Adam dan keluarganya. Apakah alasan nenek moyang teh nepi ka Adam da ieun panghulana mah sok? Kalau betul nenek moyang itu duduk kayak itu, dan tidak ada agama pada saat itu kecuali al-Islam. Setiap para nabi itu, sok ayeuna tanya, tak mah jelas ti Adam kene. Dinullah mah tariat karuhun tinu mananya mimitina tahun sabaraha tah. Moal aya catatan ge kesidik lain agama sebenarnya, begitu ya. Nah diragukan itu. A tuslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika, rek ninggalkeun agama karuhun. Nah gitu. Tuh tanya, gitu tanya ari karuhun teh nu ngamimitian saha? Ngaranna iraha tahun sabaraha? Jelas, hari Islam jelas tuh, manusia pertama Adam. Saya pernah sampaikan, tong sombong, boga rasa, boga ilmu, kaitan dengan apa itu?
yang menemukan tulang gitu, lalu diperkirakan, perkiraan lagi, sekian puluh ribu tahun yang lalu yang menemukan fosil itu tulang sameter, diperkirakan tulang betis, berarti perkiraan tingginya 3 meter. Eta teh muni Agul mangihduk itu dibeja-beja mah dianggap ahli ilmu, geus sok tanyakeun hari eta tulang teh tadina saha ngaranna sok bisa moal. Tuh muni asa pintar piragan kitu. Eta lalaki awewe, mun lalaki siapa majikanana, saha ngaran pamajikanana, bukan mitohan tuh. Komo gimana Allah mah, kenapa orang Islam tidak berbangga? Mestinya lebih berbangga, karena Allah beritahukan manusia pertama Adam, ngaranna disebut. Dia ahli itu enggak, pamajikanana ngaranna disebut, anakna ge disebutkan. Ini kan satu nilai yang sangat tinggi dibanding jeung maranehna ngaranna ge teh nyaho. Iya. Dan Nabi menerangkan Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta kalau hasta kita ya kurang lebih setengah meter, jadi tingginya 30 meter. Marana disebut, pamajikanana, anaknya. Kenapa? Masih merasa berbangga dengan penemuan manusia dengan sakitu. Nah gitu. Justru dengan penemuan itu mestinya lebih beriman daripada yang lain. Tapi kenyataannya banyak yang menemukan itu tidak beriman. Dan kita pun ikut-ikutan ngomong teh menijikan heueuh. Padahal bodoh sakitu. Perkiraan nyata tulang bitis. Perkiraan karek sakitu ge meni Agul. Tetep biayana gede, tetep ngorehan deh. Biayana gede ukuran sakitu. Ya. Di mana ruhnya? Tidak ada keterangan. Manusia yang menemukan tulang tidak akan tahu di mana ruhnya. Ini Quran menjelaskan dari Allah. Kenapa? Makanya Allah menyatakan kalau mau berbangga, berbangga dengan Quran. Nggak ada yang melebihi, nggak ada. Tapi lamun ngomong datang mati barat meni Agul. Nu apik teh kalau orang kafir, orang Islam jaroro itu. Saya tanya Bapak Islam, Muslim. Nah cenah kumaha, kenapa ngomongnya begitu? Nah ini buktina. Orang barat dahar make senok, garpu, peso, ya mah kuleungeun langsung. Saya bilang, Bapak ceng kumaha teh pikiran teh bodoh hirup teh. Saya nggak enak gitu kan. Kalau Islamnya yang dihinakan. Kalau menghinakan saya silakan, tapi menghinakan Islamnya bukan lain. Nah kumaha cenah? Justru itu nu jorok mah pikiran Bapak nu goreng ini. Makan dengan senok garpu geus dipake ku sabaraha puluh urang teh. Hiji senok teh komo dari rumah makan ku sabaraha ratus urang. Hari leungeun dia pernah dipake batur? Enggak pernah. Suga rek dahar teh cek nambut padangan. Urusan terus mah tuh kumaha mah. Hari ini mah ngarurutan. Di rumah makan teh ini mah. Iya. Nah itulah seringkali keliru. Saya bilang begitu saja. Ya. Pertama itu nanti yang dibisikkan. Kenapa kamu masuk Islam? Kamu tinggalkan kebiasaan karuhun nenek moyang dan seterusnya. Qala fasohu wa aslama. Kata Nabi, orang itu tidak mengikuti bisikan setan. Masuk Islam, udah. Satu, di situ kekuatan. Kemudian duduk lagi di jalan hijrah. Kenapa engkau hijrah? Kata bisikannya begitu. Atuhajiru wa tadau ardoka wa sama'aka. Apakah kamu hijrah tinggalkan
bumi, langit kamu, tempat tinggal kamu, tempat lahir kamu. Nah begitu. Sehingga ragu-ragu mau hijrah, tapi itu tidak diikuti, berangkat saja hijrah para sahabat itu. Kenapa? Karena di Madinah juga urusan dunia mah sama aja, tapi iman yang harus diselamatkan. Jadi hijrah itu intinya adalah menyelamatkan iman. Biarkan rumah ditinggalkan, karena iman lebih mahal dari rumah, begitu. Ada yang tidak mau istrinya ikut, tetap dalam kekafiran, tinggalkan baik. Kenapa? Iman lebih bagus daripada wanita, itu kadepa. Ulah nepika ya tertarik oleh wanita, meninggalkan iman. Wah kacida pisan Pak, loba lah awewe mah. Kemudian ya tidak ikuti bisikan itu, berangkat. Ternyata di Madinah maju usaha, ada yang menjadi penguasa perdagangan, ada yang menjadi pemimpin khalifah kan? Ada yang menguasai perkebunan, tapi tidak mengikuti bisikan iblis itu. Kemudian juga duduk di jalan jihad. Apa jihad? Ya gitu. Wahwa jihadun nafsi wal mal. Kamu mau berangkat jihad, mau berperang, kumamun mau, harta ditinggalkan, pamajikan ditinggalkan. Nah gitu. Lalu tidak diikuti bisikan itu, berangkat jihad. Karena jihad itu jika menang, pulang ke rumah dan dapat ghanimah juga pahala dari Allah yang besar. Jika mati lebih besar lagi, surga. Makanya ketika ditanya kenapa orang Islam selalu berani berangkat walaupun jumlah sedikit, pulang menang dapat pahala dan ghanimah, kembali kepada keluarga, mati pun lebih baik lagi karena disiapkan surga. Makanya ada ungkapan ish kariman aumut syahidan, hiduplah dengan mulia, kalaupun mati adalah syahid. Kemudian ada yang beralasan itu akhirnya taharut tanpa perhitungan. Jihad nafsi dulu, jihad harta. Kalau jihad melawan musuh di medan perang kan ini harus dengan komando pemimpin. Jadi orang pelenyeng masing-masing. Ya, kemudian dimanfaatkan oleh yang lain untuk merusak citra. Saya sering menyampaikan pada anak-anak, hati-hati. Kalau jihad dengan senjata itu mesti dengan instruksi pemimpin, waliul amri, itu hasil musyawarah, begitu, tidak sembarangan begitu. Jo jihad, kelah sing pugu, dan akhirnya dimanfaatkan. Kemudian yang paling sulit berhasil karena dengan alasan jihad tapi pakai kendaraan masing-masing, terjadi ya benturan. Saya sering bilang itu ketika ngobrol dengan yang semangat itu, cobalah Anda ikhlas menjadi penumpang supaya komandonya satu, tapi masing-masing hayang jadi supir. Ya, mau jadi penumpang nyariin kendaraan. Nu boga karep kieu, mawa batur, maka gitu, akhirnya dia radu di jero. Nah, satu saja, kalau mau berjihad, berjuang, ikhlaskan dulu menjadi penumpang, itu aja dulu. Nah, nanti insya Allah mulus. Nah, ini mapan masing-masing. Nah, itu saya itu diomongkan pada yang lain. Ente mah cing lain rek jihad, ente mah yang jadi supir. Terus ngiluyuk jeung ana siap teu jadi penumpang.
Kemudian ada lagi yang ngomong pada saya mah bikin organisasi lah, kelompok itu untuk menyatukan yang terpisah-pisah ini. Kayak Persis, Muhammadiyah, NU itu kan kurang baik. Maka saya membuat kelompok untuk menyatukan ini. Saya jawab, justru Anda membuat kelompok itu hijikeun katos. Jadi itu teh panjegeun cing teh ngabunuh, pan itu hijikeun deui wae. Jadi non blok itu blok. Ya. Iya gitu. Bukan ibu-ibu kantin. Ya. Bagaimana caranya? Allah sudah turunkan alat untuk bersatu itu. Sudah, jangan berpikir karena blok tadi, tapi berpikir pada muatannya. Naon muatanana, lamun Quran Sunnah silakan. Nah, gitu aja udah. Itu akhirnya ke situ. Jadi bersatu itu adalah akibat dari jalan yang sama. Bagaimana bisa bersatu kalau dibiarkan jalan masing-masing? Kumaha teh? Teu pikiran itu ke hati. Bersatu, tapi jalan diantep masing-masing. Ya, bersatu gitu. Jadinya kan bersatu. Ya. Makanya Allah sudah memerintahkan kembali. Dengan kata kembali berarti sudah keluar kan? Ke pemajikan gerak balik atau bari ke di jero imah pemajikan teh arti. Ari gerak balik mah tina ke di luar. Kartos teu ngarti wae lah. Jadi kalau menyuruh kembali artinya di luar. Allah menyuruh kembali. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu, kembalikan itu. Nah, begitu. Tanur daesnya ternyata betah di luar. Yang si mama kalau betah di luar itu. Jawab nate, udah beda deui cenah tuh di luar memberi caraan. Nah, ngahina salaki dianggap sama gaha. Ya. Kita kembali tuh, ya. Ternyata tidak diikuti bisikan ini, berangkat jihad. Lalu Rasul mengatakan, pamata, lalu orang itu mati, kana haqqan 'alallah ayudkhilahul jannata, untuk memasukkan orang itu ke surga. Gitu. Jadi inilah ya yang diterangkan oleh Rasul, bisikan itu tidak berhenti. Malah rajin, baru bangun saja sudah mulai. Acan udang nama karek lilir. Jo ngare was kesakedeun deui. Itu yang terasa kan? Barang lilir jam 4 kurang 10. Subuh teh jam 4. Kayak sakedeun deui. Aya kene 10 menit lumayan. Gitu itu bisikan. Kadang tidak menghalangi tapi membisiki, ya, agar minimal lah terlambat. Tidak menghalangi infak tapi minimal lah tidak banyak. Begitu terus ya. Ya. Masih banyak keterangannya nanti ini ya. Insya Allah Sabtu depan tafsirnya kita lanjutkan ya. Dari ini surat Al-A'raf ayat 16-17 ya. Dulu kadieu